Hai Indo People, hari ini aku Erika akan bahas sesuatu yang lagi rame banget nih di dalam berita atau media sosial, yaitu shutdown Amerika. Penasaran kan? So stay tune ya. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan shutdown Amerika. Shutdown Amerika adalah istilah yang digunakan ketika pemerintah federal Amerika Serikat terpaksa menghentikan sebagian atau seluruh operasi pemerintahannya karena ketidakmampuan Kongres untuk menyetujui anggaran federal baru. Ini bisa terjadi karena kebuntuan politik atau perbedaan pandangan antara dua partai besar, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengambil tindakan penting pada Sabtu 30 September 2023 dengan mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pendanaan pemerintah untuk 45 hari ke depan. Langkah ini diambil untuk menghindari penutupan sementara atau government shutdown yang akan berdampak pada banyak sektor, termasuk layanan pemerintah dan ekonomi nasional. DPR Amerika Serikat mengambil tindakan dengan memberikan suara yang kuat 88-9 untuk mendanai pemerintah hingga pertengahan November dengan resolusi anggaran yang telah disetujui. Keputusan ini diambil pada Minggu 1 Oktober 2023. Sebelumnya, pemerintah federal Amerika Serikat berada dalam ancaman penutupan dalam waktu 18 jam setelah Kongres gagal menyepakati serangkaian anggaran negara pada Sabtu 30 September 2023. Jika jajak pendapat pada Sabtu siang waktu setempat tidak berhasil meloloskan undang-undang anggaran federal, maka pemerintah Amerika Serikat akan terpaksa menghadapi partial shutdown. Ancaman ini muncul akibat penolakan RUU anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh Partai Republik pada Jumat 29 September 2023. Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, juga gagal menemukan kesepakatan di dalam partainya sendiri dan menyebabkan Kongres terjebak dalam situasi buntu. Meskipun layanan pemerintah yang krusial akan tetap berfungsi, beberapa aktivitas di Taman Nasional ikonis seperti Yosemite dan Yellowstone akan terdampak. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Lael Brainerd, mengingatkan bahwa shutdown ini telah membawa resiko berbahaya yang seharusnya dapat dihindari, termasuk keterlambatan perjalanan udara dan dampak pada pengawas lalu lintas udara yang bekerja tanpa gaji. Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah dapat menunda peningkatan infrastruktur dan memiliki dampak pada kredibilitas Amerika Serikat sebagai mitra dagang global. Pengesahan RUU anggaran pendanaan oleh DPR Amerika Serikat merupakan langkah penting untuk menghindari government shutdown yang memiliki dampak serius pada berbagai sektor. Tantangan internal dalam Partai Republik dan perbedaan pendapat mengenai anggaran telah menyebabkan ketidakpastian. Tetapi langkah ini diharapkan dapat menjaga pemerintahan Amerika Serikat berjalan hingga pertengahan November 2023. Pertama, diplomasi Amerika Serikat akan mati. Kedutaan dan konsulat Amerika Serikat akan tetap buka selama ada dana untuk membiayai operasional mereka. Namun, perjalanan dinas, pidato, dan acara lain yang tidak penting akan dibatasi. Beberapa program bantuan luar negeri juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalankan misinya. Ini membuat Amerika Serikat kesulitan dalam menanggapi krisis dan memberikan bantuan kesehatan untuk program-program yang berfokus pada penyakit seperti malaria, tuberkulosis, atau HIV/AIDS. Dan pastinya bisa merugikan reputasi Amerika Serikat sebagai pimpinan dunia. Kedua, kekuatan militer Amerika Serikat tidak berdaya. Lebih dari 2 juta personal militer akan tetap di pos mereka, tetapi sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan, dan sebagian lainnya akan tetap bekerja tanpa bayaran. Kontrak-kontrak pertahanan akan tertunda, tentunya bisa mempengaruhi peralatan dan layanan yang dibutuhkan untuk keamanan nasional. Ketiga, intelijen Amerika Serikat tak punya kuasa.
Badan Intelijen Pusat dan badan intelijen lainnya mungkin akan mempertahankan staf yang terlibat dalam operasi penting, tetapi karyawan yang tidak penting akan dipulangkan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi dan menjalani kegiatan intelijen. Keempat, Institut Pelayanan Publik tidak bekerja maksimal. Setiap departemen dan lembaga pemerintah memiliki rencana darurat untuk menentukan karyawan mana yang harus tetap bekerja tanpa bayaran. Ini bisa mempengaruhi banyak layanan publik, termasuk kasus-kasus litigasi perdata yang mungkin akan diberhentikan sementara. Perjalanan udara mungkin akan tetap berjalan, tetapi dengan beberapa kendala. Kelima, merugikan miliaran dolar Amerika Serikat. Shutdown akan mengakibatkan ratusan ribu pekerja federal dirumahkan tanpa bayaran. Banyak layanan pemerintah akan terganggu, seperti pengajuan paspor, pengambilan sampah di Taman Nasional, dan banyak lagi. Ini bisa merugikan ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua bagian pemerintah akan terpengaruh. Layanan penting seperti militer, keamanan nasional, dan layanan kesehatan akan tetap berjalan. Selain itu, banyak program pemerintah seperti layanan pos, layanan kesehatan veteran, dan program pensiun sosial juga akan tetap beroperasi. Shutdown pemerintahan Amerika Serikat terakhir terjadi pada 2019 selama 35 hari, yang merupakan salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksepakatan mengenai usulan mantan Presiden Donald Trump untuk mendanai dan membangun tembok antara Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi, itulah informasi tentang shutdown Amerika. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau kamu punya informasi lainnya mengenai shutdown Amerika, boleh banget tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Make it easy dengan Al Media Indo.